Aku menjaminnya dengan nyawaku. Dewi berjanji meskipun bukan untuk membuktikan keterampilan medisnya, dia tetap ingin membantu Willy. Bagus, bagus sekali. Raja Denmark mengangguk dan memerintahkan Frankie, "Antar dia pulang dulu." "Baik." Frankie melangkah maju. "Silakan, Tabib Dewi." Dewi menatap Willy dengan cemas. "Pergilah." Willy menatapnya dengan lembut. "Aku sebentar lagi akan kembali. Tidak apa-apa. Kalau ada bahaya, hubungi aku." Dewi meninggalkan kalimat itu, kemudian menatap Raja Denmark dalam-dalam, berbalik dan pergi. Raja Denmark sangat terkejut hingga dia tidak bisa berbicara. Gadis kecil itu sedang mengancamku. Willy tidak dapat menahan tawanya. "Ini pertama kalinya aku melihat kakek seperti ini." "Berani sekali gadis itu, sungguh kelewatan." Raja Denmark meniup janggutnya dan menatap dengan marah. "Tadi aku sungguh terlalu sungkan. Seharusnya aku memasukkannya ke penjara dan memberikannya sedikit pelajaran. Karakternya memang seperti itu, bahkan El pun takut padanya." Willy tersenyum sambil berkata, "Tapi terhadap temannya, dia sangat setia kawan dan loyal. Kemampuan medisnya juga sangat hebat." "Apa dia benar-benar tabib dewa?" Raja Denmark sampai sekarang masih ragu. "Benar sekali." Willy menjawab dengan sungguh-sungguh. "Aku tidak berani membohongimu. Pada usia yang begitu muda, sudah memiliki keterampilan medis yang begitu luar biasa." Raja Denmark ragu. "Robin bilang dia pernah menyelamatkan El, jadi keduanya jatuh cinta pada usia muda." "Iya." Willy mengangguk. "Kemudian mereka terpisahkan. El telah mencarinya selama 7 tahun. Kalau hubungannya begitu dalam, bagaimana mungkin putus begitu saja? El bahkan menikahi orang lain." Raja Denmark menatap Willy dalam-dalam. "Apa jangan-jangan karena kamu?" Willy menundukkan kepalanya dan tidak berbicara. "Aku pernah memberitahu ayahmu sepatah kalimat, dan sekarang aku akan mengatakannya padamu." Raja Denmark mencodongkan tubuh ke depan dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Kekuasaan selalu lebih penting daripada wanita." Willy tersentak dan mendongak menatap Raja Denmark dengan tatapan bingung. Perkataan itu berarti Raja Denmark telah memutuskan untuk memberinya kesempatan untuk memiliki kekuasaan. "Berapa lama kakimu akan sembuh?" Raja Denmark menunjuk kaki Willy. "Diperkirakan sekitar 3 bulan, tapi masih perlu beberapa bulan masa pemulihan." "Artinya dalam waktu sekitar setengah tahun kamu sudah bisa berdiri kembali." Raja Denmark menyela Willy. "Benar." "Iya." Meskipun Willy sedikit ragu, tapi dia masih mengangguk dengan tegas. Dia tahu bahwa Dewi telah memenangkan sebuah kesempatan untuknya, jadi dia akan mempertaruhkan nyawanya untuk mempertahankannya. "Bagus sekali." Raja Denmark mengangguk. "Gadis itu benar. Dalam hal karakter dan kemampuan, kamu puluhan ribu kali lebih baik daripada sepupumu. Dalam lingkungan seperti itu, kamu dapat bertahan hingga sekarang, bahkan mengembangkan perusahaan yang kamu dirikan sampai masuk ke 100 perusahaan besar di dunia. Juga bekerja sama dengan orang hebat seperti El.
Ini sudah cukup untuk membuktikan kemampuanmu. Kalau kamu bisa berdiri kembali, maka tentu saja kamu adalah kandidat yang terbaik untuk meneruskan tahta. Terima kasih, kakek. Jangan berterima kasih padaku begitu cepat. Raja Denmark menyelanya. Aku punya sebuah tugas untukmu, dan aku hanya akan mempertimbangkannya jika kamu bisa menyelesaikannya. Baik, katakan saja. Frankie sendiri yang mengantar Dewi pulang saat melewati sudut koridor. Dari depan ada beberapa pria muda dan tampan yang berjalan ke arahnya. Frankie menundukkan kepalanya untuk memberi hormat dan mereka juga menanggapi dengan sopan. Dewi tampak tegas dan serius. Dia menatap mereka dengan dingin. Dia tahu bahwa mereka adalah sepupu yang sering menindas Willy. Semuanya tampak cukup rupawan, tetapi dalam diri mereka sudah mengakar karakter buruk yang suka menindas dengan kejam. Kalau bukan karena tidak ingin melibatkan Willy, dia benar-benar ingin memberi mereka pelajaran. Ini tabib hebat yang diundang Willy. Pangeran-pangeran itu memandang Dewi dengan mata yang tajam dan jahat. Bahkan ada salah satu dari mereka yang menatapnya dengan pandangan yang tidak senonoh dan genit. Dewi mengepalkan tinjunya, hampir saja memukul seseorang. Tapi Frankie sudah buru-buru mendesak para pangeran untuk pergi. Mereka masih menoleh dan membuat gerakan provokatif pada Dewi. Dewi langsung mengambil sepatu di kakinya dan melemparnya. Plak. Sepatu itu mengenai dua orang di antara mereka. Para pangeran itu tercengang. Selama ini tidak ada yang berani memperlakukan mereka seperti itu. Kedua orang yang terkena lemparan sepatunya ingin bergegas maju untuk berdebat, tapi ditahan oleh orang lain. Ini adalah tempat yang mulia. Apa kalian sudah gila? Mereka sangat marah, sedangkan Dewi hanya tersenyum dingin lalu pergi. Frankie sungguh terkejut. Dia cepat-cepat mengantar Dewi keluar dari istana. Setelah masuk ke dalam mobil, Frankie memandang Dewi yang duduk di kursi belakang dari kaca spion. Dirinya penuh keraguan. Gadis kecil ini terlihat biasa saja. Dari mana dia mendapatkan aura dan keberanian untuk tidak takut melawan siapapun? Sedangkan Dewi, dia sedang melihat ponselnya dengan sangat marah. Lorenzo masih belum membalas pesannya. Bajingan itu sepertinya dia serius. Dia tidak benar-benar ingin bertunangan dengan Juliana, kan? Saat dia sedang memikirkan, Jasper menelpon. Dia segera menjawabnya. Halo Jasper. Nona Dewi. Apa Nona baik-baik saja? Jasper bertanya dengan hati-hati. Lorenzo tahu bahwa Dewi masuk ke istana bersama Willy. Dia khawatir temperamen Dewi yang keras itu adalah membuat raja marah dan menimbulkan masalah. Dan akan ada waktu penyangga saat mereka menerima pesan. Jadi dia meminta Jasper menelpon untuk menanyakan situasinya. Aku masih hidup, tidak akan mati, Dewi berkata dengan marah. Apa Lorenzo yang memintamu menelponku? Ini. Jasper menatap Lorenzo dengan lemah. Lorenzo menggelengkan kepalanya, jadi Jasper hanya bisa berkata, Aku sendiri yang ingin menelpon. Bahkan Nona menelponku sebelumnya. Aku pikir mungkin ada sesuatu yang mendesak. Kamu sudah bisa diam sekarang. Dewi sudah sangat kesal. Sekarang aku bicara, kamu dengarkan. Baik. Jasper tidak berani mengatakan lebih banyak. Sampaikan pada Lorenzo si bajingan itu. Setelah aku menyelesaikan urusan Willy di sini, aku akan segera terbang ke kota Snowy untuk menjelaskan padanya secara langsung. Kalau dia masih ingin putus, aku tidak akan mengganggunya. Tapi sebelum kita bertemu, dia sebaiknya menjaga kemurnian tubuhnya dengan baik, atau aku akan mengebirinya. Setelah selesai mengatakannya, Dewi langsung menutup telepon. Frankie tertegun dan membuka matanya lebar-lebar karena kaget.
Dia mengerti bahwa panggilan telepon tadi dari pengikut terdekat Lorenzo, yaitu Jasper. Dewi memarahinya habis-habisan. Kemudian setelah selesai, dia mulai meninggalkan kata-kata kejam untuk mengancam Lorenzo. Lorenzo yang dirumorkan merupakan raja neraka yang haus darah diancam seperti ini. Frankie tidak berani mempercayai telinganya. "Lelaki bajingan, pergilah ke neraka." Dewi sangat marah hingga mengertakkan gigi. Dipikir-pikir rasanya masih belum cukup untuk meredakan amarahnya. Jadi dia mengirim pesan teks lagi pada Lorenzo. Dia mengutuk sambil mengetik, "Lelaki bajingan, kamu ingat, kamu mati pun tetap harus menjaga keperawananmu untukku. Kamu harus menungguku datang dan menyelesaikan masalah ini. Kalau kamu berani mengkhianatiku, aku akan membunuhmu." Frankie gemetar ketakutan saat mendengar kata-kata ini. Wanita ini benar-benar menakutkan. Namun dilihat dari usianya yang masih muda, dia mungkin hanya memiliki kepribadian yang sombong dan sembrono. Mana mungkin dia memiliki kemampuan untuk menghabisi Tuan L. Saat dia tengah berpikir demikian, sebuah truk besar tiba-tiba melaju mendekat dari depan. Supirnya tidak sempat berbelok menghindar. Dalam sekejap kedua mobil sudah hampir saling menabrak. Dewi segera menyandarkan diri ke kursi pengemudi, mengulurkan tangannya dan dengan cepat menyesuaikan setir sambil berteriak, "Jangan injak rem, injak pedal gas." Supir menuruti apa yang dia katakan. Dengan cepat mobil berbelok ke samping secara vertikal dan melaju melewati celah sempit antara truk dan pagar pembatas. Mobil terus berada dalam posisi menyamping vertikal selama beberapa menit sebelum turun kembali ke jalan dengan kokoh. Supirnya tercengang. Dewi menepuk pundaknya dengan tenang. "Tenanglah sedikit, kendarai pelan-pelan." Kemudian dia dengan malas bersandar di kursi dan lanjut mengirim pesan untuk memarahi Lorenzo. Seluruh prosesnya sangat berbahaya dan membuat hati berdebar-debar, tetapi bagi Dewi hanya merupakan sebuah masalah sepele yang tidak layak disebut. Frankie bersandar pada kursinya di samping sopir, wajahnya pucat karena ketakutan. Dia mendekap jantungnya, tidak berani bernafas. Setelah sekian lama baru dia tersadarkan dari kekagetannya dan bertanya dengan ragu-ragu, "Tabib Dewi, kemampuanmu ini terlalu hebat. Kamu bisa mengemudi." "Omong kosong," jawab Dewi. Frankie tidak berani bertanya lagi. Dalam hati ia merasa bahwa gadis ini tidak sederhana. Di istana, Willy juga mengatakan hal yang sama pada Raja Denmark. Dewi itu dapat dibilang merupakan orang yang sederhana. Dia tidak memiliki pergumulan dengan dunia dan tidak ada niat tersembunyi dalam hatinya. Tapi dia juga bukan orang biasa juga. Dia memiliki keterampilan medis yang sangat tinggi dan berbagai keterampilan yang unik. Dia bukan gadis yang mudah diganggu. Selain itu, dia telah menyelamatkan nyawa banyak orang penting. Kalau sesuatu terjadi padanya, pasti akan ada banyak orang yang maju untuk membelanya. "Kamu tidak malu untuk membual ya?" Raja Denmark mencibir dengan angkuh. "Kemampuan hebat apa yang bisa dimiliki gadis berusia 20 tahun? Sampai ada banyak orang hebat yang akan maju membelanya. Aku mungkin tahu siapa orang hebat itu." "Yang mulia." "Sudah." Raja Denmark menyela Willy dan berkata dengan dingin, "Aku tidak memintamu untuk melakukan apapun padanya sekarang. Aku hanya memintamu untuk menahannya di istana dan jangan membiarkannya pergi begitu saja. Untuk apa kamu berpikir begitu rumit?" Hubungan antara Dewi dan El telah memburuk baru-baru ini. Mungkin dia akan segera terbang ke kota Snowy. Aku tidak dapat menghentikannya, Willy menjelaskan. Tapi aku yakin
Setelah dia kembali dan menyelesaikan urusannya dengan Elle, dia pasti akan segera kembali untuk mengobati penyakitku. Tidak boleh membiarkannya pergi. Raja Denmark mengatakannya dengan lebih jelas. Kamu tidak boleh membiarkan dia bertemu dengan Elle. Kamu masih belum mengerti. Willy tercengang, dia dari tadi sudah merasa ada yang tidak beres, tapi pada saat itu dia baru benar-benar mengerti maksud Raja Denmark. Dia tanpa sadar bertanya, "Kenapa?" Detik berikutnya ia segera menyadari, "Kakek, apa ada yang mencarimu?" Raja Denmark menyeruput tehnya dalam diam, tidak berbicara. Hati Willy tiba-tiba menjadi dingin. Dia tiba-tiba merasa bahwa dirinya sangat naif. Raja Denmark telah berkuasa selama puluhan tahun. Dia memiliki pemahaman yang jelas dan pikiran yang teliti. Dia mengetahui masalahnya dengan jelas, tapi dia tidak pernah melakukan apa-apa. Bagaimana mungkin dia bisa tersadarkan karena kata-kata Dewi? Pada kenyataannya, sebelum mereka datang menemuinya, dia sudah mengetahui masalah antara Dewi dan Lorenzo. Hal-hal ini bukan dia yang menyelidikinya, tapi ada orang yang sengaja memberitahunya, dan pada saat yang sama orang tersebut menawarkan keuntungan tertentu untuk ditukar dengan bantuan darinya. Misalnya memerintahkan Willy untuk mengerahkan segala cara untuk menahan Dewi. Jangan biarkan dia meninggalkan istana dalam waktu setengah tahun. Tidak bisa meninggalkan kastel, bisa menimbulkan masalah, bisa juga tidak. Willy dapat menggunakan beberapa trik seperti karena penyakitnya untuk sengaja menahan dan membuat Dewi tinggal, tapi waktunya tidak akan bisa selama itu. Dan pada saat itu Dewi telah membuat janji dengan Lorenzo. Dia tidak akan buru-buru pergi. Tapi dalam situasi seperti ini, jika masih bermaksud untuk membuatnya tetap tinggal, hanya bisa dengan cara mengurungnya. Sekarang Lorenzo menggunakan masalah pertunangan untuk memaksa Dewi, hanya untuk membuat Dewi pergi menemuinya secepat mungkin. Jika saat ini dia menggunakan trik lagi untuk membuatnya tinggal, Lorenzo pasti akan marah. Willy tahu dengan jelas apa arti di balik masalah ini. "Jangan khawatir tentang ini," kata Raja Denmark dengan dingin. "Para sepupumu masih menunggu di luar. Kamu bisa atau tidak, katakan saja." "Yang mulia, sebenarnya, bahkan jika kamu tidak setuju, aku juga punya cara lain untuk membuatnya tinggal." Raja Denmark kehilangan kesabaran dan mengubah caranya. "Aku bisa memberikan tugas ini pada para sepupumu. Mereka pasti akan dengan senang hati menerimanya." Ketika Willy mendengar ini, ekspresi wajahnya berubah. Dia tahu bahwa Raja Denmark benar-benar bisa melakukannya. Para sepupunya itu tidak tahu malu, licik, dan akan melakukan segala cara. Jika membiarkan mereka melakukannya, maka Dewi akan berada dalam bahaya. "Willy," Raja Denmark menepuk tangannya dan menasihati dengan sungguh-sungguh, "kamu baik dalam segala hal, tapi terlalu tidak tegas dan mementingkan perasaan. Seperti ayahmu, kamu yang seperti ini tidak bisa menjadi raja yang baik." Sesaat kemudian Raja Denmark berkata dengan penuh arti, "Kali ini kakek tidak hanya mengujimu, tapi juga mengajari bagaimana mencapai tujuanmu sendiri dan benar-benar menjadi orang yang berkuasa dalam mengambil keputusan. Willy, kamu harus memahami upaya kakek." "Aku mengerti." Willy mengangguk lalu berkata, "Tapi yang mulia, jika kita melakukan ini, pasti akan menyinggung Lorenzo." "Tentu saja, kita tidak akan menyinggungnya." Raja Denmark mencibir, "Kita hanya membantunya menghilangkan rintangan. Seberapa dalam perasaan anak muda,
dia akan jatuh cinta dengan gadis lain dalam sekejap mata. Tidak akan mengingat tabib Dewi ini. Gadis lain? Willy tiba-tiba mengerti. Mungkinkah seseorang mencarimu? Apa itu Presiden Negara Emron? Sekarang semua sudah jelas. Presiden Negara Emron ingin membantu putrinya sehingga mencari Raja Denmark agar ia dapat membantunya untuk menahan Dewi. Willy sangat memahami kakeknya. Jika keluarga Henderson yang datang mencarinya tidak akan cukup untuk membuatnya mengambil resiko. Tapi jika Presiden Negara Emron itu akan berbeda, ada banyak keuntungan yang bisa didapat dan Raja Denmark sangat mengutamakan status keluarga. Dia selalu beranggapan bahwa status seperti apa harus menikah dengan orang seperti apa. Oleh karena itu dia sama sekali tidak terpikir bahwa Lorenzo akan berhati tulus pada Dewi. Mungkin hanya main-main atau itu hanyalah mimpi yang belum tercapai ketika masih berusia muda dan tidak berpikir secara mendalam. Ketika keingintahuan memudar itu akan berakhir, juga karena ini dia berpikir bahwa melakukannya tidak akan menyinggung Lorenzo, bahkan merasa bahwa membereskan seorang gadis biasa hanyalah masalah sepele. Tapi Willy tidak beranggapan begitu. Dia bisa melihat perasaan Lorenzo pada Dewi. Dia tahu bahwa Lorenzo tidak akan melepaskan Dewi begitu saja, sehingga sejauh ini dia tidak berani bertindak terlalu lancang. Setidaknya saat ini dia bisa bersaing dengan Lorenzo. Willy, kamu yang seperti ini menjengkelkan orang. Raja Denmark benar-benar kehilangan kesabarannya. Jangan memikirkan niatku. Kamu hanya perlu patuh dan bertindak sesuai arahan. Kakek, Dewi adalah temanku. Teman? Raja Denmark tersenyum dingin. Teman adalah untuk dimanfaatkan. Mendengar kalimat ini, Willy tercengang. Dia sama sekali tidak percaya apa yang telah dia dengar.